Beneran lagi. Oke, ibu absen dulu ya. Ya, Gadis, ada bu. Fitri, ada bu. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita menyanyikan lagu wajib nasional dulu ya. Semuanya bangun. Kita menyanyikan lagu Indonesia Pusaka bersama-sama. Kita tiga dimulai. 1, 2, 3. Indonesia tanah indah, pusaka baginda jaya. Indonesia sejak dulu kala selalu dipuja-puja bangsa. Silakan duduk kembali. Hari ini kita akan membahas materi terkait hak asasi manusia. Kalau minggu lalu kita sudah membahas tentang makna hak asasi manusia. Sekarang kita akan membahas tentang upaya penegakan hak asasi manusia. Silakan kalian buka halaman 23 atau 22. Di situ ada materi tentang upaya penegakan HAM. Silakan buka waktu 10 menit untuk membaca materi dari upaya pemerintahan dalam menegakkan HAM sampai materi upaya menegakkan kasus pelanggaran hak asasi manusia. Dibaca ya. Oke, cukup 10 menit. Baru saja kalian membaca tentang upaya penegakan hak asasi manusia. Semua negara di dunia sepakat untuk menyatakan penghormatan terhadap nilai-nilai hak asasi manusia yang universal melalui berbagai upaya penegakan hak asasi manusia. Akan tetapi, pelaksanaan hak asasi manusia dapat saja berbeda antara satu negara dengan negara yang lain. Ideologi, kebudayaan, dan nilai-nilai khas yang dimiliki suatu bangsa akan mempengaruhi sikap dan perilaku hidup berbangsa. Nah, di sini ada upaya pemerintahan dalam menegakkan HAM. Tadi kalian sudah membaca ada apa saja? Yang pertama, pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau biasa kita kenal dengan Komnas HAM. Komnas HAM dibentuk pada tanggal berapa? Tanggal 7 Juni tahun 1993 melalui Deklarasi nomor tahun 1993. Nah, keberadaan Komnas HAM selanjutnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia pada pasal 75 sampai dengan pasal 99. Nah, Komnas HAM itu sendiri merupakan lembaga negara mandiri setingkat lembaga lainnya yang berfungsi sebagai lembaga pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi HAM. Komnas HAM beranggotakan 35 orang yang dipilih oleh DPR berdasarkan usulan Komnas HAM dan ditetapkan oleh Presiden. Kira-kira apa saja wewenang Komnas HAM? Ada yang bisa menyebutkan? Boleh? Melakukan perdamaian pada kedua belah pihak yang bermasalah, menyelesaikan masalah secara konsultasi maupun negosiasi, menyampaikan rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran hak asasi manusia kepada pemerintah dan DPR untuk ditindaklanjuti. Ya, betul sekali. Jadi, wewenang dari Komnas HAM itu ada 4. Yang pertama, melakukan perdamaian pada kedua belah pihak yang bermasalah. Yang kedua, menyelesaikan masalah secara konsultasi maupun negosiasi. Yang ketiga, menyampaikan rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran hak asasi manusia kepada pemerintah dan DPR untuk ditindaklanjuti. Dan yang terakhir, memberi saran kepada pihak yang bermasalah untuk menyelesaikan sengketa di pengadilan. Nah, setiap warga negara yang merasa hak asasinya dilanggar mengadu kepada Komnas HAM. Pengaduan tersebut harus disertai dengan alasan baik secara tertulis maupun lisan dan identitas pengaduan yang benar. Selain Komnas HAM tadi, di Indonesia juga terdapat komisi nasional lainnya yang berkaitan dengan HAM. Apa aja? Coba sebutin. Ada yang tahu? Ada apa aja? Ayo, boleh? Ada Komnas Perlindungan Anak Indonesia, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Komite Nasional Perlindungan Konsumen dan Pelaku Usaha, dan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Nasional. Itu adalah lembaga lain selain dari Komnas HAM untuk upaya pemerintah dalam menegakkan hak asasi manusia. Nah, kalau tadi upaya pemerintah dalam menegakkan HAM, sekarang upaya penanganan kasus pelanggaran hak asasi manusia. Ada pepatah yang berbunyi bahwasanya mencegah lebih baik daripada mengobati. Pernyataan itu udah sering banget kita dengar. Pernyataan itu sangat relevan dalam proses penegakan HAM. Tindakan terbaik dalam menegakkan HAM adalah dengan mencegah timbulnya pelanggaran HAM. Apabila faktor penyebab pelanggaran HAM itu tidak muncul, maka pelanggaran HAM itu dapat diminimalisir atau dihilangkan. Satu tindakan pencegahan yang dapat kita lakukan mengatasi berbagai kasus pelanggaran HAM, yaitu yang pertama, menegakkan supremasi hukum dan demokrasi. Kemudian, yang kedua, meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk mencegah terjadinya berbagai bentuk pelanggaran HAM oleh pemerintahan. Yang ketiga, meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga-lembaga politik terhadap setiap upaya penegakan HAM yang dilakukan oleh pemerintah. Yang keempat,
meningkatkan penyebarluasan prinsip-prinsip hak kemerdekaan melalui lembaga pendidikan formal seperti sekolah, mulai dari SD, SMP, SMA, sampai di perguruan tinggi maupun non formal, kegiatan-kegiatan keagamaan dan kursus-kursus. Dan yang terakhir, meningkatkan kerjasama yang harmonis antar kelompok dan golongan dalam masyarakat agar makmur dan saling memahami dan memahami keyakinan dan pendapat masyarakat masing-masing. Kira-kira sampai sini ada yang ditanyakan? Oke, jadi itu adalah upaya penegakan hak asasi manusia baik oleh pemerintahan maupun upaya penanganan kasus pelanggaran hak asasi manusia. Nah, contoh di lingkungan keluarga. Tadi kita membahas tentang mencegah lebih baik mengobati ya. Kira-kira kalau di dalam lingkungan keluarga agar tidak terjadi pelanggaran hak, kita harus apa? Yuk, bisa disebutkan. Harus saling menghormati dan menyayangi anggota keluarga, entah itu orang tua, adik, kakak, ataupun siapapun yang ada di dalam rumah, yang ada di dalam keluarga kita, agar tidak terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Misalnya di lingkungan sekolah, tidak memaksakan kehendak kepada teman atau guru, tidak melakukan bully, kemudian tidak merampas hak milik orang lain. Kalau misalnya di lingkungan masyarakat itu tidak menghargai pengemis atau kaum duafa lainnya, cuma berbangsa dan bernegara, yang tadi memahami dan menaati setiap instrumen HAM yang berlaku. Kira-kira sampai sini ada yang ditanyakan? Tidak ada? Paham ya? Baik, penegakan hak. Sekarang ibu ada tugas, kita bermain peran. Kita akan bermain peran. Ibu bagi kalian dari 2 kelompok. Untuk anggota kelompoknya bebas kalian pilih siapa aja. Di sini ada 10 berarti 5 ya. Kelompok 1, ibu beri peran untuk menangani kasus pelanggaran hak asasi manusia di lingkungan sekolah. Kemudian kelompok 2 dikasih peran di lingkungan masyarakat. Jadi silakan diskusikan bersama teman-temannya siapa yang menjadi moderatornya, siapa yang menjadi pelanggarnya, siapa yang menjadi korban dan lain-lain. Silakan kalian diskusikan. Ibu kasih waktu 15 menit untuk membuat skenario-nya, sepertinya orangnya dan lain-lain. Oke, Pak. Dimulai dari sekarang sama teman-teman. Jika ada pertanyaan atau kurang dipahami, silakan tanyakan kepada yang paham. Oke, sudah cukup Pak? Ini sudah saya Pak? Oke, sudah. Ayo sampai satu ya, jangan sampai tertawa. Oke, untuk mengingatkan waktu agar waktu kita berpakai agar waktu kita tidak terproses ya. Ibu minta satu persatu, mas kelompok siapkan diri. Ibu minta baju, siapa yang sudah siap? Yang sudah siap silakan. Oke, silakan kelompok 1. Sebelumnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam kelompok 1, saya Fitri sebagai moderator dan di samping saya Kristalida sebagai korban. Siswi pendiam, pintar tapi dituduh mencuri hati temannya lewat medsos. Dan ada Saskia, pelanggar, siswi provokator menyebarkan gosip tanpa bukti di grup WhatsApp. Ada Agil sebagai saksi, teman sekelas Andi, teman sekelas Rizka yang tahu fakta sebenarnya dan berani melapor. Dan ada Sania sebagai penegak guru BK yang tegas, adil dan memahami hukum perlindungan anak. Rizka sedang duduk menyendiri di pojok kelas sambil menangis, melihat layar HP-nya. Jangan sekarang ya, buka polos tapi tangannya panjang. Mending kita hati-hati deh naruh barang di kelas ini. Rika, maksud kamu apa? Bikin status di grup WhatsApp angkatan semalam. Kenapa kamu berdua share dengan HP kamu? Aku nggak tahu apa-apa. Halah, nggak usah ngelak. Pas HP gua hilang, cuma lo aja yang ada di kelas. Siapa lagi kalau bukan lo? Semua orang di grup juga udah tahu lo pencurinya. Tapi itu fitnah. Gara-gara status kamu semalam tadi pagi ngeliatin aku kayak kriminal. Aku takut keluar kelas Rika. Rika, jangan asal tuduh ya. Lo tau nggak semalam pas lo itu ketinggalan aku udah gue sendiri yang nemuin dan Iya, ya kan? Gua nggak tahu. Lagian salah dia sendiri ngapain di kelas sendirian. nasi udah jadi kumpulin gara-gara lo mental ini jatuh. Ini udah keterlaluan sih. Ayo kita ke ruang BK kita lagi. Ibu sudah membaca artikel lain di grup WhatsApp yang dikirim oleh Rika, apakah kamu sadar? Tidakkah kamu menyebarkan tuduhan tanpa bukti di media sosial itu melanggar hak orang lain? Saya cuma kesel, HP saya hilang. Bu, saya nggak maksud. Maksud atau tidak, tindakanmu adalah cyberbullying. Kamu sudah melanggar hak atas rasa aman dan hak perlindungan nama baik Andini yang diatur dalam pasal 29 Undang-Undang HAM. Tindakanmu juga
wajib membuat surat permintaan maaf bermaterai membersihkan nama baik Andini di grup angkatan hari ini juga. Dan kamu mendapatkan poin pelanggaran tata tertib sekolah. Untuk Andini, pastikan kamu aman di sekolah hari ini. Jika masih ada yang mengintimidasi, segera laporkan ke ibu. Terima kasih. Oke, ada pesan dari saya? Oh, ada. Dari kasus ini, kami menganalisis bahwa pembunuhan cyberbullying adalah pelanggaran HAM dengan namun berdampak kuat pada psikologis. Upaya penegakan di sekolah dilakukan oleh guru BK melalui mediasi, pemberian sanksi efek jerah kepada pelanggar, dan pemulihan hak korban. Oke, tepat dulu. Jaga, ibu saya. Kami akhiri kegiatan budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maksudnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dari Bang Juba, saya dari sini sebagai moderator, dan di sebelah saya Elka sebagai korban, yaitu anak usia 12 tahun yang yatim terpaksa bantu sekolah karena dipaksa bekerja kasar. Dan Husna sebagai pelanggar, pemilik usaha grosir yang pelit memanfaatkan bimod, memanfaatkan Elna dan upah murah dan jam kerja tidak manusiawi. Nova sebagai saksi, yaitu tetangga atau warga yang peduli pada pendidikan anak-anak di lingkungannya. Hasna sebagai penegak, yaitu ketua RT yang tugas dan berkoordinasi dengan Satgas Perlindungan Anak. Elna terlihat sangat keras dan mengangkat kardus-kardus berat di depan warung grosir Bu Husna. Enak, terus sedikit jalurnya. Itu kan berjalan masih banyak. Gak usah banyak percaya benar. Kalau masih mau, saya kasih uang. Maaf, Pak. Jadi saya sakit sekali. Saya sudah kerja dari 7 pagi tadi. Boleh saya pulang sekarang? Pulang, enak saja. Tugas kamu belum selesai. Kamu itu butuh saya kamu kerja di sini daripada jadi gelandangan. Maaf ya, ini sudah jam 9 malam. Karena ini kan masih anak-anak. Seharusnya di sini dia belajar atau istirahat. Dia juga sudah sebulan di sini nggak kelihatan sekolahnya. Urusan ibu apa? Saya kan kayak dia. Ini urusan internal usaha saya. Mau dia sekolah atau enggak, itu bukan urusan saya. Wah, nggak bisa dibiarin ini Bu. Ini sudah keterlaluan. Selamat malam Ibu. Saya menerima laporan dari warga terkait jam kerja enak dan tidak wajar. Bu Hasna, saya ini cuma bantu anak yatim biar dapat uang. Salahnya di mana? Membantu itu baik Bu, tapi kalau mempekerjakan anak di bawah umur dari pagi sampai larut malam dengan pekerjaan fisik berat hingga putus sekolah, itu namanya eksploitasi anak. Ibu melanggar UUD Perlindungan Anak dan hak anak untuk mendapatkan pendidikan serta uang tumbuh kembang. Tapi Bu, kami ada kesepakatan. Kesepakatan tidak boleh melanggar hukum dan hak. Bu, tegaskan mulai besok jam kerja anak harus dipangkas minimal 3 jam sehari dan hanya pekerjaan ringan. Itu pun jika Erna mau. Dan Ibu mau membantu biaya sekolah paketnya. Jika Bu Nova menolak, saya bersama Dinas Sosial akan melaporkan ini sebagai kasus pidana eksploitasi anak. Ini Bu, saya sebelumnya pengen baru sekolah lagi. Baik Bu, saya minta maaf, saya akan penuhi syarat itu. Asal jangan dilaporkan ke polisi. Kasus ini kita belajar bahwa eksploitasi ekonomi pada anak melanggar hak asasi anak yang dilindungi oleh negara. Upaya penegakan HAM di masyarakat kecil bisa dimulai dari kepekaan warga atau saksi dan ketegasan aparat lingkungan atau berarti melalui jalur mediasi hukum sebelum beralih ke ranah pidana. Sekian saja kami terangkan dan mengucapkan terima kasih. Ada kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ya anak. Ibu minta ke kelompok 1 dulu ya. Terima kasih untuk kelompok 1. Dari kasus yang diperankan oleh kelompok 1 adalah kebebasan berpendapat itu bukan kebebasan tanpa batas. Hak bebas berpendapat kalian dibatasi oleh orang lain untuk tidak difitnah dan dijaga nama baiknya. Kemudian kelompok 2, terima kasih juga sudah memerankan tentang apa tadi? Eksploitasi anak ya. Eksploitasi anak, bukan eksploitasi. Nah, kasus siapa tadi Pak? Kasus ibu siapa? Oh ya. Kasus Erna dan ibu siapa tadi yang ibu yang jahat? Ibu Nova ya. Kasus Erna dan Nova tadi membuka mata kita semua. Karena seringkali di masyarakat eksploitasi anak dibungkus dengan rasa kasihan atau membantu kerjaan. Nah, kelompok 2 berhasil menunjukkan dengan kritis bahwa kemiskinan tidak boleh menjadikan kebenaran untuk merebut hak dasar anak atas atau dilindungi hak belajarnya, hak bermainnya, dan hak tumbuh kembangnya. Dan tindakan PRT juga sudah tepat. Dari kedua peran ini, penegakan hak itu bukan cuma tugas polisi, jaksa atau Komnas HAM. Saat kalian berani dan berteman dan melakukan bully, atau saat kalian melakukan adanya ketidakadilan di lingkungan sekitar kalian sudah menjadi pahlawan penegak hak asasi manusia di kehidupan nyata. Terima kasih untuk kerja keras semua kelompok. Kalian semua luar biasa, terutama kita semua. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Sebagai tugas, silakan dicari kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia di lingkungan masyarakat.
tempat kalian tinggal. Kalian boleh bertanya dengan aparat setempat RT RW atau orang tua atau tetangga, boleh kalian tanyakan pada masyarakat di lingkungan setempat. Mungkin itu saja dari yang mau ditanyakan lagi. Ibu rasa cukup karena waktunya sudah habis. Kita tutup dengan mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.